Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bertemu lagi dengan channel Senyum Tipis. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia sejak 2004 sampai 2014. Jenderal TNI Horpurn Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono lahir tanggal 9 September tahun 1949 atau lebih dikenal dengan inisialnya SBY, adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak tanggal 20 Oktober tahun 2004 sampai tanggal 20 Oktober tahun 2014. Beliau merupakan presiden pertama di era reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. SBY bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla, terpilih dalam pemilu presiden 2004. Beliau berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan pemilu presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Budiono. Sejak era reformasi dimulai, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa jabatan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Yudhoyono, yang dipanggil Sus oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan SBY, melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Beliau merupakan seorang purnawirawan militer. Selama di militer beliau lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karir militernya selesai ketika ia diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999, dan menjadi salah satu pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Bapak Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada tanggal 25 September tahun 2000. Pada pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden petahana Ibu Megawati Soekarnoputri membuatnya menjadi Presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah amandemen UUD 1945. Beliau lahir di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 9 September tahun 1949 dari pasangan Raden Sukoco dan Siti Habibah. Dari silsilah ayahnya dapat dilacak hingga Pakubuwana serta memiliki hubungan dengan Tra Hamengkubuwono II. Ketika masih berusia remaja, beliau pernah tercatat sebagai salah satu anggota GSNI, Gerakan Siswa Nasional Indonesia, salah satu organisasi underbol PNI yang setara dengan PII, Pelajar Islam Indonesia, Masyumi. Seperti ayahnya, ia pun berkecimpung di dunia kemiliteran. Selain tinggal di kediaman keluarga di Bogor, Jawa Barat, SBY juga tinggal di Istana Merdeka, Jakarta. Susilo Bambang Yudhoyono menikah dengan Kristiani Herawati yang merupakan putri ketiga Jenderal Purnawirawan, Sarwo Edi Wibowo almarhum. Komandan Militer Jenderal Sarwo Edi Wibowo turut membantu menumpas PKI Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 anak lelaki, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, lahir 1978, dan Edi Baskoro Yudhoyono, lahir 1980. Agus adalah lulusan dari SMA Taruna Nusantara tahun 1997, dan Akademi Militer Indonesia tahun 2000. Seperti ayahnya, ia juga mendapatkan penghargaan Adi Mekayasa dan seorang prajurit dengan pangkat Letnan 1 TNI Angkatan Darat yang bertugas di sebuah batalion infanteri di Bandung, Jawa Barat. Agus menikah dengan Anissa Larasati Pohan, seorang aktris yang juga anak dari mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan. Sejak pertengahan 2005, Agus menjalani pendidikan untuk gelar magister di Institute of Defense and Strategic Studies, Singapura. Anak yang bungsu, Edi Baskoro lulus dengan gelar ganda dalam Financial Commerce dan Electrical Commerce tahun 2005 dari Curtin University of Technology di Perth, Australia Barat. Pendidikan beliau: 1. Akademi Angkatan Bersenjata RI Akabri, 1973. 2. American Language Course, Lakeland, Texas, Amerika Serikat, 1976.
3. Airborne and Ranger Corps, Fort Benning, Amerika Serikat, 1976. 4. Infantry Officer Advance Corps, Fort Benning, Amerika Serikat, tahun 1982 sampai tahun 1983. 5. On the Job Training di 82 and Airborne Division, Fort Bragg, Amerika Serikat, 1983. 6. Jungle Warfare School, Panama, 1983. 7. Kursus senjata anti-tank di Belgia dan Jerman, 1984. 8. Kursus Komando Batalion, 1985. 9. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, tahun 1988 sampai tahun 1989. 10. Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat. 11. Master of Art, MA, dari Manajemen Webster University, Missouri, Amerika Serikat. 12. Doktor dalam bidang ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor, IPB, 2004. 13. Guru Besar Ilmu Ketahanan Nasional dari Universitas Pertahanan Indonesia, Unhan, 2014. Tahun 1973, beliau lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan penghargaan Adi Makayasa sebagai murid lulusan terbaik dan Trisakti Wiratama yang merupakan prestasi tertinggi gabungan mental, fisik, dan kecerdasan intelektual. Periode 1974 sampai 1976, ia memulai karir di Dantonpan Yonif Linut 330 Kostrad. Pada tahun 1976, ia belajar di Airborne School dan US Army Ranges, American Language Course, Lakeland, Texas Airborne and Ranger Course, Fort Benning, Amerika Serikat. Kariernya berlanjut pada periode tahun 1976 sampai tahun 1977 di Dantonpan Yonif 305 Kostrad, Danton Mo 81 Yonif Linut 330 Kostrad, 1977 Pasi 2 Ops Mabrigif Linut 17 Kujang I Kostrad, 1977 sampai 1978, dan Kipan Yonif Linut 330 Kostrad, 1979 sampai 1981, Paban Muda Sob Swat 1981 sampai 1982. Periode 1982 sampai 1984, ia belajar di Infantry Officer Advance Course, Fort Benning, Amerika Serikat. Tahun 1983, beliau belajar di On the Job Training in 82 and Airborne Division, Fort Bragg, Amerika Serikat, Jungle Warfare School Panama, kursus senjata anti-tank di Belgia dan Jerman pada tahun 1984, kursus Komando Batalion, 1985, dan meniti karir di Komandan Sekolah Pelatih Infanteri, 1983 sampai 1985, dan Yonif 744 Dam IX Udayana, 1986 sampai 1988, dan Paban Matialat Sops Dam IX Udayana, 1988. Periode 1988 sampai 1989, beliau belajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat dan melanjutkan ke US Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat pada tahun 1991. Periode 1989 sampai 1993 ia bekerja sebagai dosen Seskoat Korps Pripanghap dan Brigif Linut 17 Kujang 1 Kostrad, 1993 sampai 1994, Asops Kodam Jaya, 1994 sampai 1995, dan Danrem 072 Pamungkas Kodam 4 Diponegoro, 1995, serta Chief Military Observer United Nations Peace Forces UNPF di Bosnia-Herzegovina, 1995 sampai 1996. Lulusan Master of Art, MA, dari Manajemen Webster University Missouri ini juga meniti karir di Kasdam Jaya, 1996, dan Pangdam II Sriwijaya sekaligus Ketua Bakor Stanasda. Pada tahun 1997,
ia diangkat sebagai Kepala Staf Teritorial Kastar TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Ia pensiun dari kemiliteran pada tanggal 1 April tahun 2001 oleh karena pengangkatannya sebagai menteri. Tampil sebagai juru bicara fraksi ABRI menjelang sidang umum MPR 1998 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret tahun 1998 dan Ketua Fraksi ABRI MPR dalam sidang istimewa MPR 1998. Pada tanggal 29 Oktober tahun 1999, beliau diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di pemerintahan pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1999, beliau dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan, Menko Polsoskam, sebagai konsekuensi penyusunan kembali Kabinet Abdurrahman Wahid. Dengan keluarnya maklumat Presiden pada tanggal 28 Mei tahun 2001 pukul 12 waktu Indonesia Barat, Menko Polsoskam ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah khusus mengatasi krisis, menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya lantaran situasi politik darurat yang dihadapi pimpinan pemerintahan. Saat itu, Menko Polsoskam sebagai pemegang mandat menerjemahkan situasi politik darurat tidak sama dengan keadaan darurat sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959. Belum genap 1 tahun menjabat Menko Polsoskam atau 5 hari setelah memegang mandat, ia didesak mundur pada tanggal 1 Juni tahun 2001 oleh pemberi mandat karena ketegangan politik antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR. Jabatan pengganti sebagai Menteri Dalam Negeri atau Menteri Perhubungan yang ditawarkan Presiden tidak pernah diterimanya. Kabinet gotong royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polkam, pada tanggal 10 Agustus tahun 2001. Merasa tidak dipercaya lagi oleh Presiden, jabatan Menko Polkam ditinggalkannya pada 11 Maret tahun 2004. Berdirinya Partai Demokrat pada tanggal 9 September tahun 2001 menguatkan namanya untuk mencapai puncak karir politik. Ketika Partai Demokrat dideklarasikan pada tanggal 17 Oktober tahun 2002, namanya dicalonkan menjadi presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2004. SBY sendiri baru bergabung dengan Partai Demokrat pada tahun 2003. Setelah mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam dan sejalan dengan masa kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004, ia secara resmi berada dalam koridor Partai Demokrat. Keberadaannya dalam Partai Demokrat menuai sukses dalam pemilu legislatif dengan meraih 7,45% suara. Pada tanggal 10 Mei tahun 2004, 3 partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla. Pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang diadakan di Bali tanggal 30 Maret tahun 2013, Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, menggantikan Anas Urbaningrum. Selanjutnya pada Kongres 4 Partai Demokrat yang diadakan di Hotel Shangri-La, Surabaya tanggal 12 Mei tahun 2015, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi Ketua Umum untuk periode 2015 sampai 2020. Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah ditugaskan dalam Operasi Seroja di Timor Timur pada periode 1979 sampai 1980 dan 1986 sampai 1988 ini meraih gelar Dr. Ph.D. dalam bidang ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor IPB pada tanggal 3 Oktober tahun 2004. Pada tanggal 15 Desember tahun 2005, ia menerima gelar doktor kehormatan di bidang ilmu politik dari Universitas Thammasat di Bangkok, Thailand. Dalam pidato pemberian gelar, ia menegaskan bahwa politik merupakan seni untuk perubahan dan transformasi dalam sebuah negara demokrasi yang damai. Ia tidak yakin sepenuhnya kalau politik itu adalah ilmu. MPR pada periode 1999 sampai 2004 mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
Pemilu presiden 2 tahap kemudian dimenanginya dengan 60,9% suara pemilih dan terpilih sebagai presiden. Dia kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat, dan tampil sebagai presiden Indonesia ke-6 setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2004 bersama wakil presiden Jusuf Kalla. Ia unggul dari Megawati Soekarnoputri dan Hashim Muzadi pada pemilu 2004. Pada saat pelantikannya pertama kali sebagai presiden, Yudhoyono mengumumkan kabinet barunya, yang akan dikenal sebagai Kabinet Indonesia Bersatu yang terdiri dari 36 menteri, itu termasuk anggota Partai Demokrat, Golkar dan PPP, PBB, PKB, PAN, PKP, dan PKS. Kalangan profesional juga disebutkan dalam kabinet, sebagian besar dari mereka mengambil pelayanan di bidang ekonomi, militer juga disertakan, dengan 5 mantan anggota yang ditunjuk untuk kabinet. Sebagai Yudhoyono berjanji selama pemilu, 4 dari yang ditunjuk kabinet adalah perempuan. Yudhoyono Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan pada bulan Oktober tahun 2009 setelah ia terpilih kembali sebagai presiden awal tahun. Wakil presiden dalam kabinet kedua Yudhoyono adalah Dr. Budiono. Budiono menggantikan Jusuf Kalla yang adalah wakil presiden Yudhoyono di kabinet pertama. Pemilihan presiden diadakan di Indonesia pada tanggal 8 Juli tahun 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan lebih dari 60%, 60,08% suara di putaran pertama, yang memungkinkan dia untuk mengamankan pemilihan ulang tanpa run-off. Yudhoyono secara resmi dinyatakan pemenang pemilu tanggal 23 Juli tahun 2009, oleh Komisi Pemilihan Umum. Kandidat lainnya adalah Megawati Soekarnoputri PDIP Partai 26,79%, Jusuf Kalla Partai Golkar 12,41%. Pada bulan Juli tahun 2005, Bapak Yudhoyono meluncurkan program bantuan operasional sekolah BOS. Dalam program ini, pemerintah memberikan dana kepada kepala sekolah untuk membantu finansial dalam menjalankan sekolah. BOS dapat memberikan bantuan keuangan yang signifikan ke sekolah, maka sekolah diharapkan dapat menurunkan biaya atau, jika mereka mampu, untuk menghapus biaya sama sekali. Pada bulan Juni tahun 2006, Yudhoyono meluncurkan buku BOS yang menyediakan dana untuk pembelian buku. Pada bulan Januari tahun 2005, Bapak Yudhoyono meluncurkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin). Askeskin adalah program yang ditujukan pada orang-orang miskin yang memungkinkan mereka akses ke pelayanan kesehatan. Meskipun beliau telah memenangkan kepresidenan, Bapak Yudhoyono masih lemah dalam Parlemen Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Partai Demokrat, bahkan dikombinasikan dengan semua mitra koalisinya, memiliki perwakilan jauh lebih sedikit daripada Golkar dan PDIP, yang memainkan peran oposisi. Dengan Kongres Nasional yang akan diselenggarakan pada bulan Desember tahun 2004, Yudhoyono dan Kalla awalnya didukung Agung Laksono pembicara menjadi ketua Golkar. Ketika Agung dianggap terlalu lemah untuk dijalankan terhadap Akbar, Yudhoyono dan Kalla memberikan dukungan mereka pada Surya Paloh. Akhirnya, ketika Paloh itu dianggap terlalu lemah untuk dijalankan terhadap Akbar, Yudhoyono memberi lampu hijau bagi Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Golkar kepemimpinan. Pada tanggal 19 Desember tahun 2004, Kalla terpilih sebagai ketua baru Golkar. Kemenangan Kalla menimbulkan dilema bagi Bapak Yudhoyono. Meskipun sekarang memungkinkan Bapak Yudhoyono untuk lulus undang-undang, posisi baru Kalla berarti bahwa ia sekarang lebih kuat daripada Yudhoyono dalam hal pengaruh di parlemen. Setelah tsunami tahun 2004, Jusuf Kalla tampaknya atas inisiatifnya sendiri, dirakit menteri dan menandatangani kerja keputusan memesan wakil presiden akan dimulai pada rehabilitasi Aceh. Legalitas keputusan wakil presidennya dipertanyakan meskipun Yudhoyono menyatakan bahwa dialah yang memberi perintah untuk Kalla untuk melanjutkan. Pada bulan September tahun 2005, ketika SB pergi ke New York untuk menghadiri tahunan PBB Summit, ia meninggalkan wakil presiden Kalla yang bertanggung jawab. Yudhoyono menggelar video conference dari New York untuk menerima laporan dari menteri. Para kritikus menyatakan bahwa ini adalah ekspresi ketidakpercayaan oleh SB. Tampaknya publik melihat momentum ketika Kalla hanya muncul untuk satu konferensi video dan kemudian menghabiskan sisa waktu mengurus masalah Golkar.
Dugaan persaingan muncul kembali lagi pada bulan Oktober tahun 2006 ketika SB membentuk Unit Kerja Presiden untuk Organisasi Program Reformasi UKP-3R. Dia bertugas dengan meningkatkan kondisi untuk investasi bisnis, melaksanakan diplomasi dan administrasi pemerintahan, meningkatkan kinerja BUMN, perluasan peran usaha kecil dan menengah, dan meningkatkan penegakan hukum secara keseluruhan. UKP-3R dipimpin oleh Marsilam Simanjuntak, yang menjabat sebagai Jaksa Agung selama kepresidenan Abdurrahman Wahid. Pada bulan Februari tahun 2007, Yudhoyono menambahkan kesejahteraan untuk tugas UKP-3R dengan memerintahkan mereka untuk juga menempatkan fokus pada penghapusan kemiskinan, bantuan langsung tunai, pelayanan publik serta membantu program di bidang kesehatan dan pendidikan. Ada tuduhan bahwa ini adalah upaya Yudhoyono untuk mengecualikan Kala dari pemerintah. SB dengan cepat menjelaskan bahwa dalam mengawasi UKP-3R, dia akan dibantu oleh Kala. Pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme KKN sebagai prioritas penting dalam kepemimpinannya selain kasus terorisme global. Penanggulangan bahaya narkoba, perjudian, dan perdagangan manusia juga sebagai beban berat yang membutuhkan kerja keras bersama pimpinan dan rakyat. Pada masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir. Semua ini merupakan tantangan tambahan bagi seorang presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi UKP-4R, sebuah lembaga kepresidenan yang diketuai oleh Marsilam Simanjuntak pada saat pembentukannya pada tanggal 26 Oktober tahun 2006. Lembaga ini pada awal pembentukannya mendapat tentangan dari Partai Golkar seiring dengan isu tidak dilibatkannya Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembentukannya serta isu dibentuknya UKP-4R untuk memangkas kewenangan Wakil Presiden, tetapi akhirnya diterima setelah SBY sendiri menjelaskannya dalam sebuah keterangan pers. Sekitar bulan Juni tahun 2005, Presiden SBY memulai layanan pesan singkat SMS ke nomor telepon seluler 0811109949, namun esok harinya terjadi gangguan teknis karena banyaknya SMS yang masuk. Kemudian diganti dengan SMS ke 9949, setelah itu SMS akan dipilih dan disampaikan ke Presiden. Nomor 9949 adalah kode angka tanggal lahirnya, yaitu tanggal 9 September tahun 1949. Tanggal 28 Juni tahun 2005, Presiden SBY mengirimkan SMS kepada masyarakat dengan nama pengirim Presiden RI yang berisi tentang pencegahan narkoba. Kebenaran SMS ini sudah dikonfirmasikan dan juru bicara Presiden menyatakan bahwa berbagai SMS akan menyusul. Tanggal 13 April tahun 2013, Presiden SBY mengirimkan kicauan pertamanya di akun Twitter pribadinya @sebyudhoyono. Akun Twitter ini dikelola oleh SBY bersama stafnya. Tanda kicauan dari Presiden langsung adalah SBY pada setiap akhir kicauannya. Kicauan pertama Presiden SBY adalah, "Halo, Indonesia, saya bergabung ke dunia Twitter untuk berbagi sapa, pandangan, dan inspirasi. Salam kenal, SBY." Melalui Twitter inilah, Presiden berharap dapat semakin mendengarkan keluh kesah masyarakat. Dirinya juga menyatakan siap dicibir di Twitter oleh para pengguna Twitter lainnya. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengalami infeksi ginjal dan melakukan perawatan medis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto pada tanggal 17 Juli tahun 2018. Kemudian, pada tanggal 2 November tahun 2021, Yudhoyono dinyatakan diagnosis kanker prostat stadium awal. Dalam perawatan medis, Presiden Joko Widodo mengirimkan tim dokter kepresidenan di Amerika Serikat. Penghargaan yang pernah didapat Bapak SB. 1. Trisakti Wiratama Prestasi Tertinggi Gabungan Mental, Fisik, dan Kecerdasan Intelektual 1973. 2. Adi Makayasa, Lulusan Terbaik Akabri, 1973. 3. Honor Graduate TIOAC, Amerika Serikat, 1983. 4. Lulusan Terbaik Seskoat Susrek 26, 1989. 5. Dosen Terbaik Seskoat, 1989.
6. Wing Penerbang TNI AU, 1998. 7. Wing Kapal Selam TNI AL, 1998. 8. Tokoh berbahasa lisan terbaik, 2003. 9. Bintang Asia, Star of Asia oleh Businessweek, 2005. 10. Yang Dipertuan Maharaja Pamuncak Sari Alam oleh Masyarakat Tanjung Alam dan Pewaris Kerajaan Pagaruyung, 2006. 11. Seri Indra Setia Amanah Wangsa Negara oleh Lembaga Adat Melayu Seprovinsi Riau, 2007. 12. Gelar Adat Melayu Jambi oleh Lembaga Adat Melayu Jambi. 13. 100 Tokoh Berpengaruh Dunia 2009 kategori Pemimpin dan Revolusioner Majalah Time, 2009. Patuan Sori Mulia Raja oleh Lembaga Batak Puak Angkola, 2011. 14. Bapak Demokrasi Indonesia oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, 2012. 15. Warga Kehormatan Kota Kuito oleh Wali Kota Kuito, 2012. 16. Guru Besar Profesor dalam bidang Ilmu Ketahanan Nasional oleh Universitas Pertahanan Indonesia, 2014. 17. Apresiasi atas berbagai upaya penting atas pemberantasan korupsi, dari Forum for Budget Transparency, Fitra, 2014. 18. Global Statesmanship Award dari World Economic Forum, WEF, 2014. 19. Penghargaan Jas Merah dari The Sukarno Center, 2014. 20. Semeton Tamiu Utama Desa Pakraman Tampak Siring, 2014. 21. Anakaji Tu Apa Maneng Riluwu dari Datuluwu ke-40, Andi Maradang Makulau Opu Tubau, 2014. 22. Tomina Nesando Tato, Gelar Adat Tanah Toraja, 2014. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah dicalonkan untuk menjadi penerima penghargaan Perdamaian Nobel 2006 bersama dengan Gerakan Aceh Merdeka dan Marti Ahtisaari atas inisiatif mereka untuk perdamaian di Aceh. Selain itu, Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima gelar Doktor Honoris Causa sebanyak 12 kali, yaitu 1. Doktor Honoris Causa Bidang Hukum dari Universitas Webster, Inggris, 2005. 2. Doktor Honoris Causa Bidang Politik dari Universitas Thammasat, Thailand, 2005. 3. Doktor Honoris Causa Bidang Pembangunan Pertanian Berkelanjutan dari Universitas Andalas, Indonesia, 2006. 4. Doktor Honoris Causa Bidang Pemerintahan dan Media dari Universitas Keio, Jepang, 2006. 5. Doktor Honoris Causa Bidang Ekonomi dari Universitas Tsinghua, Republik Rakyat Tiongkok, 2012. 6. Doktor Honoris Causa Bidang Perdamaian dari Universitas Utara Malaysia, 2012. 7. Doktor Honoris Causa Bidang Kepemimpinan dan Pelayanan Publik dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, 2005. 8. Doktor Honoris Causa Bidang Hukum Perdamaian dari Universitas Syiah Aceh, 2013. 9. Doktor Honoris Causa dari Universitas Ritsumeikan, Jepang, 2014. 10. Doktor Honoris Causa Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dari Universitas Soka, Jepang, 2014. 11. Doktor Honoris Causa dari Universitas Western Australia, Perth, 2015. 12. Doktor Honoris Causa Bidang Pembangunan Berkelanjutan dari Institut Teknologi Bandung, 2016. Bapak SBY punya 6 keberhasilan, tapi ada 10 kegagalan. Susilo Bambang Yudhoyono SBY telah menyelesaikan tugasnya sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober tahun 2014 lalu. SBY menjadi presiden selama 2 periode alias 10 tahun. Institute for Development Economy and Finance Indef mencatat ada 6 kesuksesan SBY di bidang ekonomi. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis tanggal 27 November tahun 2014. Pertama, pemerintahan SBY dinilai sukses mendorong ekonomi tumbuh dengan rata-rata 5-6%. Meskipun masih didominasi oleh sektor non-tradable, ekonomi tumbuh, tapi bukan pada sektor produktif. Tapi itu tetap adalah sebuah perbaikan, kata Direktur Indef Eni Sri Hartati. Kedua,
Lanjut Eni, adalah peranan investasi dalam produk domestik bruto (PDB) meningkat dari sebelumnya 23% menjadi 31% pada 2013. Ketiga adalah kinerja perbankan terus membaik dengan perkembangan aset rata-rata tumbuh 16,44%, dana pihak ketiga (DPK) 15,88%, dan kredit 21,62%. Keempat adalah persentase angka kemiskinan menurun dan pekerja formal naik dari 16,66% menjadi 11,25% pada 2013, lanjutnya. Kelima adalah tingkat pengangguran terbuka menurun dan pekerja formal naik dari 29,38% menjadi 39,9%. Keenam, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,7 menjadi 73,45. Namun, Indef mencatat ada 10 kegagalan SBY di bidang ekonomi yaitu ketimpangan melebar, Gini rasio naik 0,5, deindustrialisasi dengan rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDB, neraca perdagangan dari surplus US 25,06 miliar dolar menjadi defisit US 4,06 miliar dolar. Pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tidak menciptakan lapangan kerja. Elastisitas 1% pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja turun dari 436.000 menjadi 164.000. Efisiensi ekonomi semakin memburuk. Tercatat ICOR melonjak dari 4,17 menjadi 4,5. Keenam, tax ratio turun sebesar 1,4%. Ketujuh, kesejahteraan petani menurun 0,92%. Kedelapan, utang per kapita naik dari $531.29 menjadi US $1.002,69 2013. Pembayaran bunga utang menyedot 13,6% dari anggaran pemerintah pusat. Kesembilan, APBN naik, namun disertai defisit keseimbangan primer. Pada 2004, keseimbangan primer surplus 1,83% dari PDB. Tahun 2013 defisit 1,19%. Ke-10, postur APBN semakin tidak proporsional, boros, dan semakin didominasi pengeluaran rutin dan birokrasi. 6, isu kontroversial pemerintahan SBY. Berikut ini beberapa isu yang menjadi kontroversi dalam setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono. 1. Kasus Senturi. Kasus penyelamatan Bank Senturi yang terjadi pada November tahun 2008 atau saat pemerintahan SBJK. Kasus Senturi ditengarai merugikan negara. Isu itu terus berkembang dan puncaknya DPR membuat Panitia Hak Angket Senturi atau lebih dikenal Pansus Senturi pada tanggal 4 Desember tahun 2009 saat pemerintahan SB Budiono. Pansus dibubarkan pada tanggal 24 Februari tahun 2010 dengan pandangan akhir masing-masing fraksi partai politik di DPR. Hanya Partai Demokrat dan PKB yang menyatakan tidak ada pelanggaran prosedur dalam penyelamatan Bank Senturi tersebut. Dalam rekomendasinya, kasus ini tetap diteruskan pada aparat penegak hukum, tetapi hingga kini masih terkatung-katung. Kasus ini menjadi hantu politik yang sewaktu-waktu bisa bangun, kata anggota DPR fraksi PKS, Andi Rahmat. Akibat dari isu ini adalah terpentalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari Kabinet Indonesia Bersatu II. Sebelum mengundurkan diri, Sri Mulyani sempat bersitegang dengan Abu Rizal Bakri yang merupakan Ketua Umum Golkar. 2. Kasus kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Isu ini bermula dari wacana yang digelar oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang KPK sebagai lembaga superbody. Hal itu tampaknya mendapatkan sorotan negatif dari media-media, apalagi saat itu kasus Ketua KPK Antasari Azhar sedang disidangkan dalam kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. Hal itu membuat polemik antara fakta dan rekayasa terhadap kasus tersebut. Akhirnya Antasari diberhentikan secara tetap dari jabatannya pada tanggal 11 Oktober tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah diberhentikan sementara pada tanggal 6 Mei tahun 2009. Pada tanggal 11 Februari tahun 2010, Antasari divonis hukuman penjara 18 tahun karena terbukti bersalah turut serta melakukan pembujukan untuk membunuh Nasruddin Zulkarnain. Isu itu belum selesai karena kemudian muncul adanya penahanan anggota KPK Bibit Samatriyanto dan Chandra M. Hamzah yang dituduh telah menerima suap. Namun, hingga kini hal itu tidak bisa dibuktikan oleh pihak kepolisian yang justru memberikan informasi yang berubah-ubah terkait dengan alat bukti penyadapan untuk penangkapan keduanya.
Bahkan, kepolisian lebih dipermalukan dengan pemutaran percakapan Anggodo dan Yuliana Gunawan pada tanggal 3 November tahun 2009. Kasus ini kemudian merembet dengan perseteruan KPK dan kepolisian dan yang memunculkan sebutan cicak lawan buaya. Salah satu akibat dari kasus ini adalah kemunculan Satgas Mafia Hukum. Isu kriminalisasi KPK hingga kini belum selesai karena masih adanya hambatan hukum terkait status Bibit Samatriyanto dan Chandra M. Hamzah yang telah ditetapkan menjadi tersangka. 3. Kasus mafia pajak. Hal ini bermula dari pengungkapan oleh mantan Kabareskrim Polri, Komjen Susno Duaji, tentang adanya mafia pajak yang melibatkan aparat pajak Gayus Tambunan, oknum kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya. 4. Sekretariat Gabungan Setgab merupakan perhimpunan partai koalisi yang diketuai oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Pelaksana Harian oleh Abu Rizal Bakri. Setgab didirikan untuk menjembatani antara eksekutif dan politik di legislatif. Setgab menimbulkan kontroversi karena seringkali dinilai memiliki kewenangan layaknya pemerintah. Di antara anggota Setgab yang terdiri dari 6 partai koalisi juga terjadi ketidaknyamanan, terutama terhadap kepemimpinan Golkar. Hingga kini isu ini masih terus berlangsung. 5. Konflik perbatasan dengan Malaysia. Masalah perbatasan dengan Malaysia bersifat laten dan bisa menonjol sewaktu-waktu, tetapi temporer. Isu ini pernah menyita perhatian publik ketika petugas Dinas Kelautan Indonesia ditangkap oleh kepolisian di Raja Malaysia di perairan Tanjung Berikat. Gelora nasionalisme di masyarakat menguat sehingga membuat Presiden harus berpidato di markas TNI untuk masalah ini. Membuat terang skandal. Artikel Kompas.id. 6. Isu Jaksa Agung. Munculnya isu itu berawal dari pengajuan uji material UU terkait pengangkatan Jaksa Agung Hendarman Supandji oleh mantan Mensesnek Yusril Iza Mahendra ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan, Hendarman Supandji tidak sah lagi menjadi Jaksa Agung. Hari ini, Rabu, tanggal 9 September tahun 2020, Presiden ke-6 Republik Indonesia, RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY, genap berusia 71 tahun. Dia menjabat sebagai Presiden RI pada 2004 hingga 2010. SBY merupakan Presiden RI pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan presiden putaran kedua, tanggal 20 September tahun 2004. Dia juga tercatat sebagai lulusan terbaik Akabri di tahun 1973. Berikut ini, tim Cek Fakta Liputan 6.com merangkum 6 fakta yang jarang diketahui publik tentang SBY. 1. Asal-usul keluarga. SBY lahir di Pacitan, Jawa Timur, tanggal 9 September tahun 1949. Pensiunan Jenderal berbintang 4 ini merupakan anak tunggal dari pasangan R. Sukoco dan Siti Habibah. Darah prajurit sudah mengalir dari tubuh SBY. Ayahnya merupakan pensiunan tentara dengan jabatan terakhir Letnan 1. Sementara ibunya, Siti Habibah merupakan putri dari salah satu pendiri pondok pesantren Tremas. 2. Pertemuan pertama dengan mendiang istri. SBY pernah menceritakan kala pertemuan pertamanya dengan mendiang istri tercinta, Ani Yudhoyono. Keduanya kali pertama dipertemukan oleh Tuhan di kampus Akademi Militer Magelang. Waktu itu saya taruna senior tingkat 4 dan Ani mahasiswi kedokteran UKI Jakarta. Di lembah Tidar inilah kasih sayang kami berdua mulai bersemi, menembus dimensi ruang dan waktu, mengarungi perjalanan yang panjang dan berliku, hingga takdir memisahkan kami 6 bulan yang lalu, kata SBY di akun Instagram pribadinya. Dilansir dari tim Cek Fakta Liputan 6.com mengutip keterangan dari buku biografi Ani Yudhoyono berjudul, Kepak Sayap Putri Prajurit, 2010, yang ditulis Albertine Endah, sebagai putri Gubernur Akabri, Kristiani Herawati yang dipanggil Ani, sering mengikuti acara-acara resmi. Saat itu awal 1973, libur kuliah tiba, Ani mengikuti acara peresmian Barak Taruna di Magelang. Dia kagum dengan sosok laki-laki yang gagah dan bertubuh jangkung. Esoknya, pemuda tersebut datang ke rumah Ani. Pertemuan tersebut membuat Ani terpana, jarak yang dekat membuat Ani bisa menganalisis wajahnya yang tampan. Saat itulah, mereka berkenalan. Pertemuan tersebut membuat Ani grogi. Dia mengintip pertemuan ayahnya dengan SBY. Diam-diam, Ani mengagumi sosok SBY. Dia memiliki tubuh atletis, langsing, sorot matanya juga teduh.
Sikapnya tenang, tutur katanya sopan, teratur, dan terkonsep. Sosok taruna itu sangat menarik, saat itu terasa getaran hatiku, ungkap Ani. 3. Karir politik. SBY mengawali karir politiknya pada tanggal 27 Januari tahun 2000. Ketika itu, dia memutuskan untuk pensiun lebih dini dari militer dan dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang disapa Gus Dur. Tak lama kemudian, SBY meninggalkan posisinya sebagai Mentamben karena Gus Dur memintanya menjabat Menko Polsoskam. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2001, Presiden Megawati mempercayai dan melantiknya menjadi Menko Polkam Kabinet Gotong Royong. Namun pada tanggal 11 Maret tahun 2004, dia memilih mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam. Langkah pengunduran diri ini membuatnya lebih leluasa menjalankan hak politik yang akan mengantarkannya ke kursi puncak kepemimpinan nasional. Dan akhirnya, pada pemilu presiden langsung putaran kedua tanggal 20 September tahun 2004, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla meraih kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia dengan perolehan suara di atas 60%. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2004 beliau dilantik menjadi Presiden RI ke-6. 4. Mahir membuat lagu. Selain dikenal dengan kepiawaiannya dalam mengatur negara, SBY ternyata juga adalah sosok yang memiliki jiwa seni tinggi. Hal tersebut dibuktikan melalui banyak lagu yang pernah dibuatnya. Lagu-lagu itu bahkan dinyanyikan oleh para penyanyi kondang Indonesia. Sebut saja lagu Hening yang dinyanyikan Widi Mulia dan Mengarungi Keberkahan Tuhan yang dinyanyikan oleh Ebith G. Ade. Lagu-lagu buatan mantan Presiden Indonesia ini umumnya bertemakan perdamaian dan kasih sayang. Selama menjabat 2 periode sebagai Presiden RI, pria kelahiran Pacitan ini sudah merilis 5 album istimewa. Album pertamanya bertajuk Rinduku Padamu yang dirilis tahun 2007 silam. Menyusul Evolusi yang diluncurkan pada tahun 2009 silam. Belum cukup sampai di situ, album Ku Yakin Sampai di Sana juga dirilisnya tahun 2010 lalu. Karya terakhir yang dirilisnya adalah album Harmoni Alam Cinta dan Kedamaian di tahun 2011 dan album kumpulan lagu-lagu terbaik karya SBY. 5. Cetak rekor muri lewat musik. Dengan kemampuan bermusiknya, nama SBY terukir dalam buku Museum Rekor Indonesia, MURI. Suami Ibu Ani Yudhoyono ini pantas menerima penghargaan MURI karena keterlibatan SBY sebagai pencipta lagu terbanyak di Indonesia. Ada sekitar 40 lagu dan 5 album yang telah ia buat sendiri hingga saat ini. Hal itu pastinya cukup membuktikan bila SBY adalah sosok yang produktif dalam menghasilkan karya-karya baru. Wah, makin keren aja nih mantan pemimpin negara kita. 6. Gelar dari Ratu Inggris dan Korea Selatan. Tahun 2012, SBY mendapatkan gelar penghargaan dari Ratu Elizabeth II. Nama penghargaan tersebut adalah Knight Grand Cross in the Order of the Bath. Ada 3 kelas dari Order Bath, dan Knight Grand Cross in the Order of the Bath merupakan kelas yang tertinggi. Penghargaan ini sebelumnya juga pernah diberikan pada pemimpin-pemimpin asing, diantaranya Jacques Chirac, mantan Presiden Perancis, Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat, dan Abdullah Gül, Presiden Turki. 2 tahun setelah itu, SBY mendapat penghargaan The Grand Order of Mugunghwa dari Korea Selatan. Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Presiden Korea Selatan ketika itu, Park Geun-hye di sela-sela kunjungan SBY ke Korea. Gelar The Grand Order of Mugunghwa sendiri merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Korea Selatan kepada setiap orang yang telah banyak memberikan kontribusi kepada Korea Selatan. SBY mendapatkan penghargaan tersebut karena dinilai telah banyak memberikan kontribusi terhadap peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Sumber 1. https://www.google.com/am/am/am/4351729 tanda hubung berusia tanda hubung 71 tanda hubung tahun tanda hubung ini tanda hubung 6 tanda hubung fakta tanda hubung tentang tanda hubung SD tanda hubung yang tanda hubung jarang tanda hubung diketahui. 2. https://red-red-red-2010-10-16-10-10-16 gelombang nasional
3. https://finance.detik.com/berita tanda hubung ekonomi tanda hubung bisnis _d tanda hubung 2760762 indef tanda hubung sd tanda hubung punya tanda hubung 6 tanda hubung keberhasilan tanda hubung tapi tanda hubung ada tanda hubung 10 tanda hubung kegagalan. 4. https://it.m.wiki.org/wiki_susilo_bambang_yudhoyono. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.